Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Tony Andrean dari Bandung, yang akan membawakan eksposisi Daniel 7. Ini sambungan dari sesi yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Tony Andrean Rabu lalu ya. Untuk hambanya, Pastor Tony Andrean, waktu kami berikan. Silakan, Pastor. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman, saya yakin selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya yakin Anda sudah mendengar Daniel pasal 1 sampai dengan Daniel pasal 6 ya. Karena kan itu sudah tertata dengan sistematis, sudah diatur semua oleh temannya luar biasa, Ibu Ayu ya. Dan kita akan masuk ke dalam Daniel pasal 7. Nah, Daniel pasal 7 ini ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 28 ya. Nah, kita akan eksposisi satu demi satu, semoga menjadi berkat, khususnya bisa relevan ya dalam kehidupan saat ini. Alkitab Bahasa Indonesia memberikan judul Keempat Binatang dan Anak Manusia. Tetapi saya memberikan tema bahwa kedaulatan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub itu merupakan satu kedaulatan yang universal. Ya. Artinya universal itu menguasai seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri lagi. Oke, nah ayat 1 tuh menjelaskan bahwa pada tahun pertama pemerintah Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel ya, dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Ya, satu ayat dulu. Ya, thank you Ibu Ayu, satu ayat dulu aja nggak apa-apa. Nah, saudara, bagaimana tanggapan kita terhadap mimpi? Ya, Ibu Ayu izinkan saya mau pasang screen ya. Silakan, Pastor. Oke, bagaimana Anda punya pandangan terhadap mimpi? Apakah mimpi itu Alkitabiah sampai hari ini? Saudara, ada banyak orang tidak percaya tentang mimpi. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa mimpi adalah bunga tidur ya seseorang. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 16 menjelaskan bahwa karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Teman-teman semua, ternyata mimpi ini salah satu tools Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Ya, mimpi. Sejauh mana kita percaya tentang ini? Alkitab bersabda bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham tentang kehidupan umat Tuhan di masa yang akan datang. Saya bacakan ayatnya. Ibrani Kejadian 15 ayat 12, Saudara. 15 ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Ya, ini Abram ini jarang begadang nih, Saudara. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan. Ya, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan senjata bla bla bla. Ya,
Saudara, ternyata Tuhan berbicara kepada Abraham. Pada waktu Abraham tertidur. Ini waktu Tuhan bicara tuh sesuatu yang futuristik, sesuatu masa depan itu yang terjadinya itu bukan setahun 2 tahun loh saudara. Pada waktu nanti keturunan Yakub, ya 12 anaknya itu tinggal di Mesir, yang dijajah keturunan Yakub itu yang jumlahnya pada waktu itu hampir 3 juta orang menurut penelitian Dr. Pandan N ya dalam bukunya Kerajaan Allah. Pada saat itulah mimpi yang Abraham dapat terjadi, saudara. Betul-betul keturunan Israel, keturunan Abraham itu mengalami persekusi, penganiayaan, intimidasi di Mesir. Ya. Jadi saudara yang kasih, betapa hebatnya Tuhan berbicara tentang mimpi ini. Dan ada banyak di Perjanjian Lama berbicara soal mimpi. Daniel orang pintar, ya. Dia orang berhikmat, penuh pengertian, punya pengetahuan, tanpa cacat celah, berperawakan baik. Tetapi beliau juga percaya tentang mimpi. Bagaimana perjanjian baru? Sama, saudara. Saya bacakan satu ayat buat Anda, Matius 1, ya, karena masih panjang yang kita bahas. Tapi ini Matius 1 ayat 20 ya. Matius 1 ayat 20. Oke. Silakan. Matius 1:20, silakan Ibu Ayu. Matius. Oke, ayat 20. Yes, ayat 20 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dream, vision, mimpi, penglihatan, itu real, nyata. Jadi kalau teman-teman Tuhan izinkan bermimpi, jangan terburu-buru kita tidak mau mengakuinya, tenang, bisa sharing kepada yang lainnya. Tetapi kita harus menguji. Mimpi, nubuatan, apapun juga kita uji. Kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi sejauh mana artinya Tuhan itu punya daulat, saudara. Dalam situasi kondisi apa saja, Tuhan bisa berbicara. Ya. Kepada Anda dan saya. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Oke, kita terus lagi ya, teman-teman. Terhadap eksposisi Daniel pasal 7 ini. Ya. Ini saya ada banyak yang saya sebutkan, tetapi saya cukupkan sekian saja soal mimpi ya. Jadi kemudian Daniel bermimpi. Yang menjadi garis besar mimpi Daniel adalah tampak ada 4 angin, saudara, dari langit mengguncangkan lautan besar. Ya, ayat 2. Wow, ini saya membayangkan, saudara, mimpi Daniel seru luar biasa ini. Angin besar, saudara, menggoncangkan laut. Dan muncullah 4 makhluk. Ya. Binatang, saudara. Keempat binatang itu rupanya seperti seekor singa, mempunyai sayap burung raja wali. Lalu kemudian yang kedua rupanya seperti beruang, ia berdiri di sisinya. Dan ada 3 tulang rusuk masuk, ya. Lalu kemudian ada macan tutul
Dan yang keempat itu betul-betul mengerikan, saudara. Ya, tolong Ibu Ayu, Daniel pasal 7, 4, 5, dan 6. Saya coba buat ringkasan ya, teman-teman, supaya kita bisa mendeskripsikan dulu apa yang dicatat oleh Nabi Daniel ya dalam Daniel pasal 7 ini. Karena ini berbicara soal kedaulatan Tuhan bagi bangsa di dunia, saudara. Silakan Ibu Ayu. Daniel pasal 7, 4, 5, dan 6 kita tonjolkan atau kita tayangkan dulu ayatnya ya. Silakan. Saya belum bisa masuk kalau pastor masih share screen. Oh, Mungkin oke. mungkin dibaca aja, Pak. Mungkin dibaca aja sama Bu Ayu. Oke, boleh. Silakan Bu Ayu. Ya, Daniel pasal 7 ini. 7, 4, 5, dan 6. Nanti ringkasannya saya saya tayangkan supaya lebih jelas. Dan ini pasal 7, 4, 5, dan 6. Ya. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam tubuhnya. Di antara giginya dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Yang ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ini yang 7, saudara. Yang 7 ini mengerikan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia. Oke, cukup Ibu Ayu, thank you. Nah, saudara, kalau kita tidak membaca dengan benar ya tentang kitab Daniel ini, ya, saudara, maka kita sepertinya akan dibawa kepada dunia fantasi. Ya, seekor singa tapi bersayap raja wali. Combination. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tapi puji Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Ya. Saya deskripsi dulu. Pertama singa, sayapnya tercabut dan ia berangkat dari tanah. Ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, berdiri pada sisinya yang sebelah. Kemudian juga ada beruang, macan tutul, dan binatang yang menakutkan dan mendasarkan. Ia sangat kuat, berbeda, saudara. Nah, saudara kasih, kalau kita perhatikan, bagaimana kita menafsirkan kita tahu ini? Beberapa teman-teman komentari Alkitab menjelaskan bahwa Daniel pasal 7 ada lion, bear, leopard, dreadful. Dreadful itu mengerikan, ya, mengerikan wajahnya. Ya. Ternyata saudara, ini sama seperti Daniel pasal 2. Lion ini bicara soal Babylon. Bear ini beruang sama seperti silver. Leopard itu brass, ya. Lalu dreadful beast, the beast ini iron. Ini saudara, silver ini bicara kerajaan Media Persia. Brass ini atau leopard ini bicara kerajaan, god, kambing, Greece, ya. Lalu iron ini bicara kekaisaran Romawi. Loh, apa betul, Pak? Yes. Benar.
Ya. Nah, ini saudara, ya. Jadi ini bicara kerajaan dalam sejarah. Kerajaan Babel, kepala dari emas tua, kalau dari pasal 2. Tapi kerajaan Babel dari pasal 7 bicara soal singa dengan sayap burung Raja Wali. Kerajaan Media, ya, sorry bukan Made, Media Persia. Lalu kemudian dan juga kerajaan Makedonia atau Greece, saudara. Ya, ini semua bicara kerajaan. Kalau Daniel pasal 2 kan penglihatannya seperti ini. Ya. Seperti ini. Kalau Daniel pasal 2. Ya. Babylon, Media Persia, Greece, Roma, dan Eropa. Jadi semuanya ini penglihatan mimpi soal kerajaan. Kerajaan di dunia yang 100% Tuhan yang berdaulat. Kenapa itu berbicara soal kerajaan, saudara? Karena kita lihat Daniel pasal 7 ayat 17. Ya. Daniel pasal 7 ayat 17 sangat jelas menceritakan tentang kerajaan itu. Saya bacakan buat Anda. Daniel pasal 7 ayat 17. Ya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. 4 raja, saudara. Jadi Daniel bisa melihat sebuah penglihatan jauh ke depan melalui mimpi adanya 4 kerajaan. Nah, saudaraku kasih, 4 kerajaan itu sebagai tanda sebenarnya munculnya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Bisa tolong Ibu Ayu Galatia 4 ayat 4. Ya. Tapi kalau enggak nanti sama saya. Galatia 4 ayat 4. Ya. Galatia 4 ayat 4. Oke. Ya. Tetapi setelah genapnya waktu, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, nubuatan Daniel tentang 4 kerajaan itu tanda. Ketika kerajaan ini berakhir, maka akan lahirlah Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu lahir pada waktu kekaisaran Romawi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca Alkitab, maka setelah kitab Maleaki pasal terakhir baru masuk ke dalam kitab Injil Matius. Ya. Jarak antara Maleaki sampai kepada Injil Matius itu kurang lebih 400 tahun. Dan pada saat itu tidak ada firman, saudara. Tidak ada firman, tidak ada nubuatan, tidak ada penampakan diri malaikat. Kenapa bisa demikian? Karena harus digenapkan dulu nubuatan Daniel ini, mimpi Daniel ini tentang 4 kerajaan ini. Kerajaan Babylon, kerajaan Media Persia, kerajaan Makedonia atau kerajaan Greece, ya. Dan juga baru terakhir adalah kerajaan Romawi. Saya ingat waktu itu sebelum saya jadi pendeta, banyak teman-teman sekarang sudah dipanggil Tuhan, mereka bersaksi tentang akhir zaman, berbicara lembu merah dan lain sebagainya. Saya ingat sekali, mereka menggunakan Daniel pasal 7 dan menjelaskan bahwa nanti itu antikristus itu muncul yang namanya unit Eropa, ya. Karena ada 10 negara dalam unit Eropa itu akan menjadi satu dan menentang antikristus. 10 tanduk itu berasal dari pemikiran waktu itu para hamba Tuhan,
dari Daniel pasal 7, saudara. Tapi tidak ada yang tahu negara itu bukan unit Eropa. Ya. 3 hancur, sisa 7. Ada juga yang mengatakan itu katanya G7, ya, negara-negara terkaya, itu 7 negara yang akan menjadi antikristus, saudara. Tapi nubuatan atau pemikiran itu semuanya kandas, ya, dengan berjalannya waktu ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Nah, kita tidak dalam konteks menghakimi nabi palsu dan lain sebagainya, ya itu silahkan sajalah. Karena mereka menafsirkan pun juga tidak ada artinya, tidak terjadi begitu. Tetapi bagi saya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman harus percaya bahwa dunia, kerajaan dunia, segala sesuatunya tercatat dalam Alkitab dan pusat tujuannya adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai tuntas, yaitu di Daniel pasal 7, ya. Karena ini ayatnya sangat menyatu, maka saya tidak menggunakan PowerPoint, ya. Kita akan bahas, ya. Daniel pasal 7 ayat 9, ya. Sementara aku terus melihat tata yang diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Satu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakanlah kitab-kitab. Bapak, Ibu, Saudara, siapakah yang lanjut usia itu? Ada banyak orang mengatakan itu hikmat katanya, dan itu bukan Tuhan. Saudara, kata lanjut usia ini bukan berbicara kelanjutan umur, tetapi berbicara keawalan, yang awal, yang ada sebelum segala sesuatu ada, saudara. Dan itu bicara soal Tuhan. Jadi, saudara kekasih, Daniel menjelaskan 4 kerajaan itu semuanya akan bertekuk lutut dan akan dihakimi oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi ayat 7, 9, 10 ini berbicara soal Tuhan. Tuhan dengan segala keagungannya, saudara. Rambutnya yang putih menunjukkan kewibawaan. Ya. Juga dengan jubahnya yang putih seperti salju, saudara. Berbicara soal kekudusan, kesucian, ya. Dan kemudian kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, saudara. Alkitab kalau berbicara soal api, saudara, itu bicara penyucian. Teman-teman yang percaya, ya, rapture, pengangkatan, ya, sebelum masa 7 tahun kesulitan, kan ada the Great Tribulation. Mungkin ada banyak teman-teman, termasuk saya percaya adanya pengangkatan. Wahyu 3 ayat 10, saudara. Nah, pada waktu pengangkatan itu ada namanya tahta anak domba, Bema. Nah, siapa yang diangkat? Sudah pasti orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu akan terjadi namanya api penyucian, saudara. Purgatori, ya. Hanya teman-teman kita dari Katolik menganggap purgatori itu penyucian arwah. Setelah mereka orang mati, kemudian adalah upacara purgatori supaya arwah dalam perjalanannya menjadi kepada alam baka, mereka mengalami purgatori penyucian. Tetapi kita percaya kepada rapture, dan pada waktu rapture pengadilan tahta anak domba, maka teman-teman semua termasuk saya akan mengalami api penyucian. Nah, api penyucian itu itu berbicara soal bukan persoalan masuk neraka ataupun masuk surga. Kita semua yang diangkat sudah pasti masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Artinya dalam tahta suci atau tempat surga,
Tapi Anda dan saya akan mengalami penyucian. Tentang motivasi pelayanan kita. Keseriusan kita. Apakah kita cuma omong doang? Pokoknya apapun nanti akan mengalami api penyucian. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kamu kalau apakah pelayanan kamu ini dari jerami, ya, dari batu permata, dari emas, saudara, dari tembaga, ataupun dari perak, ya. Ya kalau dari jerami, ya gosonglah, kebakar, kelihatan tuh motivasinya, ya. Mata motivasinya apa karena mata madu, ya, alias mata duitan, ya, ataupun apapun juga, nobody knows. Tapi nanti di sana akan mengalami penyucian. Jadi kembali kepada kitab Daniel, saudara, berbicara yang lanjut usia itu berada di kursi tahta dengan api yang berkobar-kobar, itu bicara judgment, pengadilan, ya, pengadilan, saudara. Pengadilan akhir, ya, pengadilan putih, saudara, yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Nah, kemudian juga Daniel pasal 7 ayat 9-10 ini juga berbicara tentang berlaksa-laksa, saudara. Puji Tuhan, itu malaikat, saudara. Wahyu pasal 5 ayat 11. Bisa tolong Ibu Ayu, Wahyu pasal 5 ayat 11. Wahyu pasal 5 ayat 11. Ya, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat-malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, malaikat, ya. Jadi dengan kata lain, Daniel pasal 7 9-10 jelas itu berbicara soal keilahian, ya. Berbicara Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa surgawi, ya. Nah, saudara, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu dari pasal 7 ayat 11-12, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar, ya. Lalu ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara, semua kerajaan itu akan bertekuk lutut, hancur. Dan mereka akan mengalami penghakiman, saudara. Nah, di tengah seperti itu, anak manusia datang. Itulah kerajaan kekekalan. Kerajaan bukan dari dunia, saudara. Itulah anak manusia berbicara soal pribadi tunggal. Yesus Kristus namanya. Yesuslah pewaris. Yesuslah pembawa, pendiri kerajaan surga, saudara. Di muka bumi. Warisan kerajaan surga adalah gereja, saudara. Saya sedih ketika dengar dari Pak Freddy tadi terjadi lagi kasus penipuan. Seorang pendeta membawa lari uang 52 miliar. Jumlah yang begitu banyak. Secara manusia sedih, tetapi secara Alkitab kita tidak perlu sedih. Karena Tuhan sudah menubuatkan pertama-tama yang akan dihakimi adalah gereja, saudara. Di gereja itu ada Tony Andrian, ya, ada Ibu Ayu, ada Pak Freddy, ada Pak Ivan, ada Pak Weliho, Pak Samuel Edison, Ibu Mariuso, Ibu Christina, ya, para pelayan Tuhan, aktivis gereja, gembala, itu yang pertama kali, saudara, dihakimi, ya. Jadi karena itu saya pikir kita harus cepat tanggap menjelang akhir-akhir zaman ini. Perilaku kita, saudara,
harus menunjukkan kebajikan, perilaku yang bagus, akhlak yang bagus, ya, yang benar, ya, dengan tingkat kekudusan yang tinggi dan berjiwa pikiran yang tulus tanpa akal bulus untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi teman-teman, anak manusia itu silakan Ibu Ayu, Matius 14 ayat 62 dan Matius 14 dulu, ya. Ayat 62. Matius 14 Matius 14 ayat 62. Pada masa Ya. itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Matius 14 ya. Ayat berapa, Pastor? Oke, Matius 13 ayat 37 saja. Matius 13 ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Yes. Nah, ini pribadi Yesus, Saudara. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya. Yesus itu akan menabur kebenaran. Jadi datanglah anak manusia itu, ya jelas. Itu pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak perlu ragu tentang ini. Dan teman-teman, ketika kita eksposisi, kita sudah sepakat sepertinya bahwa kita ini menggunakan konsep Alkitab menafsirkan Alkitab. Kalau ada yang kurang jelas, ya kita cari referensi di dalam Alkitab. Bukan pikiran-pikiran manusia. Satu ayat lagi, Bu Ayu, Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Luar biasa, Saudara. Yesus Kristus akan datang kedua kalinya dan menampakkan diri, ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Perbedaan Yesus Kristus ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Ini Dani pasal 7 kembali ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaannya kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Praise the Lord. Puji Tuhan, haleluya. Itulah kerajaan surga. Bedanya kerajaan surga dengan kerajaan tadi, Babylon, Media Persia, Makedonia atau Yunani, dan juga kerajaan Romawi. Kerajaan dunia dengan kekerasan yang kuat, ya, memakan yang lemah. Tetapi kerajaan surga datang dari ilahi, ya, yang kuat membantu yang lemah, saudara. Sangat kontras, berbeda, dan sifatnya kekal, saudara. Lalu kepadanya dikaruniakan ayat kemudian ayat 17, binatang besar yang 4 ekor ini ialah 4 raja.
Ayat 18, sesudah itu orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Ya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan binatang yang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang lain yang sangat menakutkan bla bla bla. Lalu ayat 20 ayat 22 sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang kudus milik Yang Maha Tinggi dan waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, pada akhirnya muncullah satu kerajaan di mana anak manusia sebagai raja di atas segala, Tuhan kita Yesus Kristus, dan orang-orang kudus akan memerintah di muka bumi. Nah, itu yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Lalu ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya, ini berbicara soal kerajaan itu, 4 kerajaan itu, khususnya kerajaan terakhir, kerajaan Romawi, ayat 28, sekian berita itu, adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Jadi dengan kata lain, Daniel pasal 7, ya sementara ini keyakinan iman saya, ya karena saya belum mendapatkan semua yang lain, ini sudah digenapi semuanya. Ya, kita tinggal menunggu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Itu Ibu Ayu, ya. Silakan mungkin bisa saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Baik, terima kasih Pastor sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua.